Apa kabar? Silakan. Duduklah. Ini uangnya. Tinggal kau sebut saja berapapun jumlah uangnya. Tapi singkirkan manusia ini. Dia sedang diincar polisi. Setiap saat dia dapat berubah menjadi musuh dalam selimut. Siapkan 200 juta cash. Taruh di deposit box bank. Sesuai yang tertulis di sini. Tapi ingat, walaupun kita dibesarkan bersama, bukan berarti kita bersaudara. No money, no action. Jangan khawatir. Saya masih ingat perjanjian kita 10 tahun yang lalu. Ketika Bapak Su meninggal. Bahwa kita berpisah untuk menempuh hidup masing-masing. Dan kalau kita ditakdirkan untuk bertemu kembali, kita bertemu sebagai orang yang asing. Sesimpel itu, oke? Lagi pula, kita dididik untuk tidak bersaudara. Sisa 300 juta, transfer ke akun saya. Deal. Jangan lupa, ambil uang cash di bank. Oke. Pak Lebet, Masih berani kau menemui saya, hah? tolong beri saya kesempatan, Pak Lebet Jorkan. Kesempatan apa lagi? Nyawamu saja belum sempat saya mengambilnya. Banyak bacot kamu. Buat orang sepertimu, uang 500 juta tidak ada artinya. Buat apa cari musuh? Saya kasih tahu, saya tidak takut musuh. Siapa yang menjual, saya akan beli. Dan jangan sekali-kali menyebut nama Donsen di hadapanku. Kamu kan tahu, sejak kecil aku tidak suka padanya. Jadi kamu semua saya pun uang itu tidak mungkin saya berikan. Lebet, tunggu. Kenapa? Kalau itu keputusanmu, aku akan sembah. Saya tidak mengerti. Kenapa kamu begitu ngotot membelanya? Apa keuntungannya? Hah? Justru disitulah letaknya. Kamu selalu memperhitungkan untung dan rugi. Manusia picik seperti kamu tidak mungkin mengerti. Lagi pula, Donsen itu orang yang patut dihargai. Oh, kau maksudkan saya bukan manusia yang perlu direspek? Begitu?
ambil senjata ini dan tembak dada saya. Tapi lain kali biar apapun yang terjadi, janganlah menyembah manusia anjing itu. Kalau saya mampu menembakmu, kamu kira saya akan menyembah padanya? Jadi orang, minimal kita harus punya rasa tanggung jawab. Kalau tidak, di mana letak harga diri? Aku tidak peduli. Uang jasamu pasti akan saya ambil darinya. Oke, bantu saya. Nanti kita jemput Jesse bersama. Baiklah. Kamu pikir apa tindakan kita nanti tidak berlebihan? Saya juga kasihan padanya. Adiknya meninggal dan dia sendiri buta. Jesse dan adiknya hanya sekedar korban keadaan dari apa yang sedang terjadi. Ditambah lagi sekarang menjadi korban kita. Saya mengerti maksudmu. Tapi kita hanya menjalankan tugas mencari yang terbaik dengan resiko sekecil-kecilnya. Itulah perbedaan antara kita dengan penjahat. Hai, Jesse. Hai Don, kamu sudah pulang? Kok kamu nggak mampir sih? Kamu sudah makan? Sudah. Oh ya Jesse, nanti malam saya ke rumah. Jesse siapkan baju-baju yang diperlukan. Untuk sementara, saya ingin kamu pindah. Pindah? Kenapa? 2 hari ini, sebelum kita berangkat ke Jerman, saya ingin hanya kita berdua menikmati kebahagiaan bersama. Kok cuma 2 hari, Don? Kenapa nggak selamanya? Oke, kalau begitu, ntar malam saya tunggu kamu jemput jam 8. Bye. Masih ingat suara saya? Siapa ya? Lupa ya? Orang yang pernah kamu kira Donson. Ya, saya ingat. Polisi itu. Oh, waktu di pub. Iya. Boleh kami masuk? Maaf ya, saya belum kenal baik dengan Anda. Begini Nona Jessie. Nona memang belum mengenal baik saya. Tapi sebaliknya, saya tahu jelas mengenai Nona. Hari ini saya datang membawa teman. Saya Letnan Tobat Tantra. Kacau. Nona. Tidak, kamu pembohong. Nona. Kamu bohong. Tolong, dengar dulu penjelasan kami. Nona Jessie, tenanglah. Sebenarnya kami sudah mengincar Donson beberapa bulan ini. Dan kejadian yang melukai matamu setengah tahun yang lalu itu juga karena akibat ulahnya. Tidak, saya tidak percaya. Apa buktinya? Perlu bukti. Bantu kami menangkap Donson. Biar dia yang membuktikan kejujurannya. Jessie, sudah banyak sekali pembunuhan yang dilakukan. Sekarang, preman-preman sedang berusaha mencarinya dengan berbagai macam alasan. Sebenarnya, saya juga ingin menolongnya. Saya tahu yang dia bunuh. Semuanya bangsa dari kelompok preman. Tanpa bukti, tak mungkin saya bisa membantu. Cuma kamu yang bisa. Bantu kami menangkapnya. Bujuk dia agar mau bekerja sama. Daripada dia mati konyol, tak jelas preman mana pembunuhnya.
Kamu sudah yakin menyebut Jesse bukan tindakan yang salah? Jesse tak mungkin mengkhianati saya. Bagaimana? Sudah disiapkan? Sedang siapkan, Pak. Kerjakan. Siap, Pak. Siapa? Yai, sudah waktunya kita bergerak. Oke, semuanya bersiap-siap. Tempatkan anak-anak pada posisinya. Induk kepada Garuda. Kembali kepada posisi masing-masing sesuai rencana. Ada tindakan sekecil apapun yang mencurigakan, segera laporkan. Ya, kontak diterima. Ya, Kijang 2 sudah berada di lokasi. Tinggal tunggu perintah dari pos komando. Segera laporkan. Hindari kontak senjata secara langsung. Sasaran utama kita adalah penangkapan. Saya ulangi, penangkapan. Selamat bertugas. Siapa? Berpencak! Kau temui Jesse. Waktu tinggal 2 menit. Cepat matikan lampu. Kenapa? Johnson tahu saya tidak suka terang sejak saya buta. Ayo. Cepat matikan lampu. Apa saya bilang? Jesse tidak mungkin mengkhianati saya. Jesse tidak suka gelap. Jesse belum total kehilangan penglihatannya. Mas, kok nggak turun sih? Temenin dong. Yuk. Halo, tolong Dr. Hedi, bisa? Pak Yu? Iya, saya sendiri. Dari mana? Kami dari kepolisian Jakarta Timur ingin memberitahukan bahwa Jason tertembak, Bu. Apa? Jason tertembak? Ya Tuhan. Sekarang dia ada di mana, Pak? Saya ingin menemuinya. Iya. Halo. 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 Pak, apa? Jason tertembak. Tindakan kamu sudah benar. Kami tidak akan membuat kamu menyesal. Kita harus selamatkan nyawa Johnson. Pada hitungan ketiga, kita angkat bersama. 1, 2, 3. Halo? Saya akan mengambil sesuatu yang sangat berharga dari tanganmu. Oke. Kalau yang itu harus tergantung kemampuanmu, kenapa kamu tidak datang mengambilnya? Saya itu jadi orang sangat pengertian. Kalau saya minta sesuatu, pasti ada imbalannya. Tolong kamu ke beranda sebentar. Kamu pasti melihat. Jason tertembak. Ya Tuhan.
Heidi. Pak Toba, jaga Jesse. Siapa? Jesse, Donson, ayo kita pergi dari sini. saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dia datang langsung menjabak rambut saya dan menuduh saya mencuri dompet. Kamu kenal dia? Boro-boro, kenal juga enggak. Kenapa dompetnya ada dalam tasmu? Lah, mana saya tahu? Saya juga bingung. Sumpah, Pak. Bagaimana? Bawa Franz ke markas. Jawab. Masa Bapak lebih mempercayai wanita malam itu? Dia mencoba mengajak kencan saya. Terus dia mencuri dompet saya. Lalu saya kejar dia. Apa setelah saya dapat saya harus bersikap sopan padanya? Oke lah, mungkin waktu itu saya agak emosi. Lalu memperlakukannya agak kasar. Dan saya bersedia minta maaf. Lalu apa selanjutnya tindakan Bapak terhadap wanita malam itu? Saya pikir tidak ada gunanya menahan dia terlalu lama. Saya tahu. Saya akan menguntitnya. Bila perlu, 24 jam full. Pak Toba pulang istirahat saja dulu. Biar anak-anak saja yang melakukannya. Kita perlu menyusun strategi yang lebih jitu. Kamu jangan pernah berpikir kami anak kecil yang gampang dibodohi. Karena suatu hari kelak akan datang saat kejadian yang benar-benar mengeruh. Saat dimana kamu dan Donson akan menemui jalan buntu. Ketika itu, kamu akan datang padaku. Kamu pasti akan datang padaku. Dan saya akan menerima kedatanganmu dengan tangan terbuka. Saya tidak mengerti maksudmu. Nyawa Donson saat ini sedang diincar oleh Lebet Zulkan. Sama dengan dirimu. Berapa lama kalian dapat bertahan? Bertahan untuk selembar nyawamu. Itu yang kamu maksudkan? Saya tidak mengerti kemana arah bicaramu. Oke, kalau itu maumu. Menahanmu di sini bagi kami justru seperti melindungi dirimu. Silakan, kalau memang ternyata kamu lebih memilih mara bahaya di luar. Selesaikan membuat laporan. Saya akan mengantar bapak ini. Siapa? Kalau dipikir, Pak Letnan tadi bermaksud baik. Ya, saya tahu. Dia itu polisi yang baik. Kalau begitu, maaf. Sepertinya Nona tidak mau menangkap penjahat itu. Penjahat yang mungkin... Penembak itu, suster. Soal tangkap-menangkap, itu hak polisi. Menilai pribadi seseorang, itu kan pendapat masing-masing. Saya tinggal dulu, suster. Yes! Tempat kamu mandi. Malam ini kita punya tugas berat. Ayolah, senyum sedikit. Kalau kerja santai-santai aja. Kenapa sih? Mandi dulu ah. Jay! Pakai baju yang necis. Jangan sampai samaran kita ketahuan. Kalau kamu disandera penjahat, kan saya yang jadi bingung. Tembak saja sandranya, ha? Tembak Sandra. Iya. Memangnya kenapa? Macem-macem loh. Maksud saya, biar penjahat yang bingung daripada kamu yang bingung. Sudahlah, sampai ketemu tengah malam.
Mau kemana kamu, ha? Ayolah. Ayo ikut kami. Apa kalian? Lepaskan! Lepas! Diam atau mati kamu. Sudah pulang. Cabut! Johnson, Jesse, sebentar ya. terima kasih Jesse. Kenapa lampunya dimatikan? Saya tidak suka ruangan yang gelap. Kamu bisa melihat? Saya hanya lihat bayangan. Sejak kapan? Bulan yang lalu, malahan penglihatan saya sedikit lebih terang. Jesse, lampu saya biarkan menyala supaya hatimu lebih tenang. Johnson, lagi ngapain? Saya sedang memandangi sial ini. Pasti masih ada bekas noda darah di situ. Si penembak itu membalut mata saya yang terkena percikan api tembakan dengan sal ini. Saya tidak akan bisa melupakannya. Hati-hati, mereka bagaikan anjing gila. Oke, sekarang saatnya kita kerja. Selamat malam, Pak Edi. Siapa dia? Dia teman baik saya, Jason. Jay, selamat malam. Periksa dia. Pak Edi bisa saja. Masa masih curiga? Kan kita bukan kali ini saja bertransaksi. Tanggung periksanya, dan sekalian ke bawah. Sepertinya saya pernah lihat dia. Jumlahnya pas 20 juta. Tidak keberatan kan kalau kami periksa senjatanya dulu?
Saya baru ingat, Bos, kalau dia seorang reserse. Pak Edi, bagaimana kelanjutannya, Pak? Buang senjatamu! Mati lu! Jangan bergerak! Buang senjatamu! Oh, kalau tidak, sayang nyawa temanmu ini. Cepat buang senjatamu! Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tembak, Sandra. Gimana, ha? Gila lu, Jay. Bener juga lu tembak. Siapa? Silakan duduk. Saudara Jason. Dari data yang kami terima, di sini tercatat Anda lulus dengan predikat Kamslut. Tapi dari laporan yang Anda berikan, bagaimana? Anda dapat jelaskan dengan detail? Tidak ada, Pak. Apa yang tertulis di situ, itulah yang terjadi. Masa Anda meminta kami menerima begitu saja? Boleh jadi ibu keberatan, tapi saya rasa tidak ada yang miss. Begini, Bung. Cobalah bersikap lebih intelek. Demi menangkap seorang penjahat, Anda telah melukai partner Anda sendiri. Apa tidak bisa menempuh jalan yang lain? Oke, kalau begitu jam 2 siang menghadap Dr. Heidi. Dikiranya saya gila apa? Jason, temui Dr. Heidi jam 2 siang. Ini perintah. Siapa? Jay! Bukannya tunggu dulu. Lu, gimana? Suka biasa kok. Cuma lu mah gila. Masa gua lu tembak beneran? Lagian siapa yang minta? Ya juga sih. Pak Edi itu kan anjing gila. Kalau kita tidak bertindak duluan, bisa-bisa nyawa kita berdua yang melayang duluan. Nah, kalau itu sudah terjadi, kasihan kan keluarga gua. Terutama sebentar lagi gua mau pensiun. Tinggal menikmati hari tua bersama keluarga. Tragis kan? Gue masih sayang sama lu, tapi sekarang jadi gue yang repot. Memangnya kenapa? Nanya lagi. Wah, Dokter Hedi, psikolog tanpa kompromi. Nggak lu tahu. Rasain lo. Setiap Selasa dan Jumat jam 2 siang, 1 bulan full. Waduh, asik dong. Ketemu X lagi. Apa maksud lu? X bokin, pura-pura lu ah. Lu lagi, macem-macem. Mau kemana? Udah, nggak usah nanya lu. Oh iya, itu hari Selasa, jam 2 lagi. Gimana? Gue tahu dia pasti marah dan benci sama gue. Beberapa tahun yang lalu, gue ninggalin dia begitu aja. Ya, segampang menghilang. Tahu deh. Tugas gua hanya menemanimu sampai di sini saja. Selanjutnya, urus sendiri. Ciao. Patoba. Masuk. Kamu rupanya. Sempat-sempatnya kamu datang kemari. Saya datang bukan mencarimu. Oh iya? Jadi ngapain kamu datang kemari? Maksudku, ya betul, saya datang mencarimu. Tapi bukan seperti maksudmu, saya datang untuk mencarimu.
Tapi karena kewajibanku untuk mencarimu, maka saya datang untuk mencari kamu. Kenapa kamu grogi? Oke. Kita to the point aja. Bisa nggak kamu beri laporan pada atasan saya? Bilang kalau saya 100% dalam keadaan sehat. Kamu memang sehat? Dan tidak perlu lagi konsultasi terapi selama 1 bulan? Iya, tak perlu. Oke, terima kasih. Iya, silahkan. Jay, kunci sarap kamar saya masih kamu pegang. Nih, Siapa lagi minta dikembaliin? Saya tunggu nanti malam. gitu dong. Sorry, terlambat dikit. Soalnya harus jemput psikolog kita. Ya, pagi Dokter Edi. Pagi. Kenalkan? Sudah. Dokter Edi akan membantu kita untuk menganalisa dan memberikan input. Ide yang bagus. Memang yang mesti kita selidiki tentang kasus Nona Cesi ini. Saya menduga keras dia berusaha menutupi si penembak yang telah mengakibatkan kedua matanya buta. Saya akan berusaha membantu. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dunia ini merupakan karma dari perbuatan sebab dan akibat. Adikmu tidak pantas berbaring di sini karena kecerobohan dan ketololan. Masa ia harus menderita seperti ini? Padahal semua ini bukan dosa dia. Yang jelas, ada orang yang lebih pantas berbaring di tempat tidur ini. Kalau dia yang Don maksudkan, saya tidak ingin membicarakan tentang penembakan itu. Saya cuma ingin Sultan mengetahui apapun yang terjadi padanya. Saya tetap menyayanginya. Tapi jangankan mengetahuinya, kapan dia sadar pun belum ada kepastian. Kalau saja Tuhan sedikit bermurah hati. Saya punya teman psikolog merangkap kardiolog yang sudah terbiasa menangani pasien yang koma. Menurut dia, ilmu kedokteran bertolak belakang dengan kepercayaan. Tapi justru sering terjadi tubuh pasien yang dalam keadaan koma mempunyai pikiran yang jernih. Jadi tidak ada salahnya kalau kamu ingin berkomunikasi. Walaupun tidak ada jaminan kalau dia ingin menjawab. Minimal dia akan tahu kalau kamu menyayanginya. Sul, kakak kesepian. Tapi Sul sudah tidak peduli lagi dengan kakak. Sul jahat, hanya berbaring saja. Bangun dong, Sul. Bangun. Kakak ingat waktu masih kecil. Dulu kakak pernah jatuh sakit selama 3 hari. Selama itu pula Sul tidak mau makan. Sul cuma menunggui dan menjaga kakak. Sekarang kakak harus bagaimana, Sul? Bangun, Sul. Kakak sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi. Kakak akan tetap menyayangimu. Bangun, Sul. Don! Sul mendengarnya. Kamu benar, Sul mendengarnya. Benar, saya Dia tahu. tahu saya menyayanginya. Terima kasih, Don. Sudah, Jesse, tadi pagi saya melihat Pak Letnan. mereka mencari tahu tentang kejadian di karaoke itu. Malah kali ini bawa teman. Sultan!
untuk menjabat presiden direktur di perusahaan kita bukanlah hal yang gampang. Kalau bukan karena kemampuan dan kepintaranmu sendiri, walaupun kamu Lebet Jolkan adalah anak angkat saya, jangan berharap kedudukan ini akan tersentuh olehmu. Sekali peraturan tetap peraturan, maka besarkanlah perusahaan ini di bawah tanganmu. Tapi jangan lupa, kami di belakang tetap mengawasimu setiap saat. Untuk satu kesalahan kecil, jabatanmu taruhannya. Karena pentingnya jabatanmu, maka perusahaan menghadiahkan 2 macam senjata sebagai pegangan. Pertama, senjata api adalah untuk melindungi dan membunuh. Kedua, pisau kecil sebagai lambang jiwa yang bertugas melindungi dan mengakhiri. Kamu sudah mengerti semuanya, Lebet Jol, kan? Mengerti, Pak Tua. Baik, sekarang angkat tanganmu dan ucapkan sumpahmu. Perusahaan di bawah tanganku akan berjaya. Saudara pendukung bernaung akan bersahaja. Bersama kita berjuang dan menjunjung tinggi asas persatuan. Bersatu dalam perusahaan dan bersatu dalam jiwa. Selamat malam, Pak Lebet. Masuk, Franz. Revo filenya. Ini, Pak. Terima kasih, Pak Lebet. Franz. Payah kamu. Masa begitu saja kamu tidak bisa menangkap? Saya ini kan seorang bisnismen, bukan penembak kulit. Ya, bisnis kamu kan kaitannya dengan tembak-menembak. Ayolah. Mau coba lagi? Oke? Oke. Bagaimana? Lumayan. Minum. Job baru. Pak Tua. Iya, salah satu pengedar ekstasi terbesar di Indonesia. Namanya Pak Simbara. Biasa dipanggil dengan Pak Tua. Siapa yang order? Maaf, rahasia perusahaan. Cuma ada 2 pilihan. Terima atau tidak. Baik. Saya minta 500 juta. Rasanya jumlahnya agak besar. Ini job terakhir saya. Sesudah ini, saya menarik diri. Oke, deal. Toh pengordernya menginginkannya mati. Masalah uang, saya rasa tidak jadi masalah.
Hai, masih teringat Sultan? Saya yakin Sultan di alam baka sana juga rindu kepadamu. Karena Sultan sangat menyayangi kakaknya ini. Cuma Sultan merasa bersedih hati melihat kakaknya menangis terus setiap hari. Saya tahu, saya mengerti. Sudahlah. Jesse, belum tidur? Tahu ini belum ngantuk. Jesse, saya ada urusan bisnis luar kota. Mungkin 3 atau 4 hari. Kalau saya kembali, kamu ikut saya ke Jerman. Kabarnya dokter mata di sana lebih ahli. Tapi kamu harus berjanji pasti pulang. Saya berjanji. Kapan berangkatnya? Malam ini. Dalam hidup kadang ku ragu, adakah harapan? Hei! Lari kamu kencang betul sih. Oke Rian, sekarang sudah menjelang subuh dan napasku sudah hampir habis. Mana sini? Ini foto yang diincar. Sesuai dugaan kami. Siapa yang inginkan dia mati? Tidak jelas. Terlalu banyak suara burung. Tidak ada satupun yang akurasi. Informasi selanjutnya ada di belakang foto. Oke, saya bawa foto ini. Tunggu kotak selanjutnya. Oh ya, nama Rian Tantra itu adalah pilihan bagus. Jaga baik-baik nama itu. Ya, Pak. Kalau sempat, telepon ibumu di rumah. Tunggu. Ini ada yang lupaan. Nih, gue bagi. Bagaimana keadaan keluargamu? Baik-baik saja. Sampaikan salam saya. Oh iya, apakah kiriman kemarin yang saya kirim kamu sudah terima? Ini fotonya.
Dan ini khusus untukmu. Baik. Saya duluan, Pak. Halo. Hei Jay, Halo. Gimana kabar kelanjutannya? tepat jam 11 siang hari ini, pada acara pembukaan mall. Apa perlu kita melindungi bangsat ini? Gua rasa gue juga keberatan. Tapi kalau bisa dijadikan umpan buat mancing pembunuh bayaran itu, Gue perlu obat stres. gue rasa gue juga keberatan nih. Tapi kalau memang bisa dijadikan umpan untuk memancing pembunuh bayaran itu, rasanya kita perlu mengalah untuk menang. Kalau begitu, kita butuh waktu 3 jam untuk persiapan on action. Testing, 1-2, 1-2, sasaran masuk. Lantai sini oke. Aku cek dulu di atas. Gila, berdua baju bagus banget tadi. Ya, hei, ayo kembali ke posisi kalian masing-masing. Ya, cepat. Baik, siap. Perhatian untuk semua unit. Perhatian untuk semua unit. Pak Simbara terbunuh. Semua bergerak, cari pembunuhnya. Sekali lagi perhatian untuk semua unit. Segera menyebar dan cari ke setiap pelosok. Sasaran mungkin nyaman sebagai pengunjung. Cepat tinggalkan tempat ini, Bung.
Perempuan kamu tembak. Anak perempuan mana yang kamu maksud? Kamu tembak. Goblok. Saya tidak melihat anak perempuan di sini. Lihat itu, lihat. Jangan banyak bicara kamu. Atau bawa kau dia. Tunggu. Apa tuduhannya? Jangan banyak bicara kamu. Apa perlu dijelaskan lagi? Hah? Saya hanya menyelamatkan diri. Senjata ini bukan milikku. Saya pengacaranya. Mau dibawa kemana dia? Ada ancang-ancang kita mencarinya kemana? Ya. Di daerah ini. Di mana ada rumah sakit terdekat? Kenapa? Penembak itu tidak mungkin membiarkan anak itu begitu saja. Ya, hatinya terlalu lembut untuk membiarkan anak itu mati. Anak ini tertembak. Perlu pertolongan secepatnya. Siapkan ruang operasi. Dokter, lukanya cukup parah. Mau kita apakan si lebet itu? Untuk sementara nggak ada. Penuntutan kasus memerlukan bukti, saksi, dan terutama waktu. Lagi pula, hukum di negara kita menganut asas praduga tak bersalah. Ya, jadi paling banter, dia akan dikenakan tahanan luar sementara. Kasihan anak itu, dia terluka dengan konyol. Sekarang yang perlu kita cari tahu, apakah jiwa anak itu selamat? Ya, rasanya hanya Tuhan yang tahu di mana anak itu berada. Cepat sedikit. Ya. Angkat. Siap. 2, 3. Oksigennya. Iya. Tekanan oksigen normal.
Tolong ukur detak jantungnya, suster. Baik, dok. Masih pendarahan, dok. Bagaimana, suster? Tidak stabil. Masih segar. Dugaan kamu itu betul. Sebelah sana, ayo. Jangan bikin panik pengunjung. Jalankan sesuai prosedur. Oke. Oksigennya. Permisi, Ada yang bisa saya bantu? polisi. Sebentar. Ruang gawat darurat sebelah mana, Mbak? Di sebelah sana, Pak. Ada perlu apa? Anak yang kena tembak di mana, Mbak? Oh, iya. Sebelah sana. Polisi, teruskan. Di mana orang yang bawa anak ini? Di sana. Sebaiknya kita berdua jangan mengganggu dokter itu bekerja. Biar dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Anak itu tidak berdosa. Oke? Kuncinya mana? Gak tahu. Brengsek. Bagaimana? Walaupun anak ini sudah melewati masa krisis, tapi perlu mendapatkan perawatan intensif. Saya percaya anak ini ditangani oleh dokter yang terbaik. Oke. Kami akan menghubungi orang tuanya. Terima kasih. Pak Usman. Ya. Tolong diperbesar ukurannya dan diperbanyak ya. Perlu cepat-cepat. Ya, secepatnya.
Matanya tajam, mencerminkan kelembutan. Sifatnya gagah, melambangkan kepahlawanan. Dan jiwanya tegar, tapi bisa membedakan orang yang istimewa. Tapi saya yakin, orang semacam ini bukan sekedar pembunuh bayaran biasa. Oh ya? Dia menggunakan satu peluru untuk membunuh satu lawannya. Apapun katamu, tetap saja dia seorang pembunuh berdarah dingin. Kalau dia memang betul seorang pembunuh berdarah dingin, tidak mungkin dia begitu membawa seorang anak sampai ke rumah sakit dengan berisiko dikenal orang. Oke, saya akui, itu satu sisi kebaikannya. Tapi bukan berarti bisa mengubah seluruh ceritanya. Ya, merubah sih tidak. Minimal mempunyai nilai tambah, kan? Lagi pula, dia hanya tangan penyambung seorang dalang. Berarti kita bongkar seluruhnya. Poinnya kan bakal ke situ juga. Halo? Saya Johnson. Kamu belum meninggalkan kota ini? Saya minta uang jasa. Oke, itu memangmu. Sore ini juga. Saya tunggu di bengkel pemadam. Baiklah kalau begitu, saya antar ke sana. Jay, orang tua anak itu melalui pengacaranya mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dan pihak pengadilan meminta kita untuk menangkap terdakwa. Kita tidak akan membunuh Lebet. Maksudmu kita sudah mempunyai bukti dan saksi yang lengkap. Dan pihak pengadilan juga sudah menyetujui, tinggal kita tangkap dan masukkan ke penjara. Tapi kita lepaskan si bangsat itu. Begitu? Ya. Iya. Kasusnya lemah. Pasti dia tidak mengaku memiliki senjata itu. Kematian anak buahnya justru memperkuat faktor pembelaan dirinya sebagai alasan. Mana mungkin kita menanyakan mayat, senjata itu miliknya atau bukan. Dan kalaupun terbukti, beberapa tahun penjara tidak setimpal atas dosa si bangsat itu. Nah, ini baru. Sepertinya saya melihat sesuatu yang menarik. Coba, saya ingin tahu. Saya akan memanteknya seumur hidup di penjara. Saya melihat ada motif yang sama pada dua kejadian penembakan yang berlainan waktu. Dan dia, Jesse, dia mendapat simpatik dari seorang pengirim amplop setiap bulannya untuk biaya pengobatan adiknya. Sedangkan anak ini diantar mati-matian sampai ke rumah sakit oleh si penembak. Jadi dugaan saya pada kasus ini, yaitu mengarah pada penembak yang sama. Tapi saya belum lihat ada kaitannya dengan Lebet si bangsat itu. Begini, kalau terjadi suatu pembunuhan, siapa yang lebih dulu dicurigai? Orang yang paling dekat. Oh, saya tahu. Dapatkan penembaknya, berarti kita mendapatkan dalangnya. Dan Lebet sebagai suspek utama. Memancing ikan di air keruh. Kita butuh perantara. Jesse dan pembunuh bayaran. Oke, kita mulai dari mana? Bisa saya bantu, Pak? Pak, tunggu sebentar, Pak. Halo, Pak Lebet. Jadi gimana, Jam? Ya sudah. Gini saja. Ya, belum kelihatan juga. Areng. Bung. Pak, Bung. Jangan bergerak.
Apapun masalah yang Anda bawa, bicarakan saja dengan pengacara saya. Hei Bung, walaupun Anda seorang polisi, bukan berarti bertindak seenaknya. Saya bisa menuntut Anda. Begitu saya tangkap si penembak itu, penjara seumur hidup menunggumu. Merokok merusak kesehatan. Pak Lebet, Anda bertindak terlalu jauh. Tunggu, justru saya yang perlu penjelasan. Bagaimana cara kamu bekerja? Hah? Saya bekerja mengikuti peraturan. Tak pantas Bapak mengirim orang untuk membunuhnya. Oh ya? Memang Pak Tua sudah meninggal. Dan sekarang saya yang berkuasa di sini. Saya memang suka berbuat seenaknya. Kamu bisanya apa? Hah? Cuma membela yang pantas. Dia telah mengkhianati kita. Dengan cara yang bodoh. Dia telah menunjukkan wajahnya kepada pihak polisi. Apa gunanya menolong seorang anak kecil? Kenapa tidak? Sekarang yang aku ingin tahu, bagaimana cara kamu menghadapi dia? Permintaan Bapak di luar batas kemampuan saya. Franz Raka, sekarang kamu pilih, nyawa dia atau nyawamu? Lebet, kamu sudah keterlaluan. Biar bagaimanapun, kamu mesti ingat, kita berangkat dewasa bersama. Saya tidak peduli. Masih ingat janji 10 tahun yang lalu? Franz. Hei, kamu lagi. Kamu tidak boleh mengintip di situ. Jangan lupa kasih tahu bos kamu. Benar. Masa sih? Kamu nggak pernah percaya kalau dibilangin. Iya nih, dia nggak pernah percaya. Johnson? Bukan. Saya. Siapa Johnson? Sorry. Boyfriendnya. Ayo. Mana tega kamu meninggalkan gadis tunanetra ini. Kemanapun gadis ini pergi, kamu pasti mengawasinya. Tapi saya akan menjadi bayangan di antara kalian berdua. Kenapa? Sudah kehilangan kepercayaan? Sudah tahu masih tanya. Duduk.
Katakan. Cuma kamu yang tahu pasti. Kamu tahu aturan mainnya. Jadi, saya tidak mungkin buka mulut. Selagi ada kesempatan, kenapa tidak melarikan diri? Urusan ini sudah mencapai titik tidak balik. Saya belum menerima. Kau bawa? Menyebar. Ayo. Raja Wali melapor ke induk. Bagus. Raja Wali tetap mengawasi. Jangan ambil tindakan yang mencurigakan. Ayo Pak Toba. Kondisi genting, tempat penembakan terjadi. Raja Wali terima, Raja Wali terima. Ayo Pak. Raja Wali buka menuju lokasi. Raja Wali, tembak cepat. Ayo cepat.
tinggalkan tempat ini. Bagaimana dengan Donson? Ayolah. Internal atau eksternal? Korban tembakanmu sudah cukup banyak. Apa masih tersisa peluru? Saya selalu menyisakan satu peluru dalam setiap pertarungan. Sebagai langkah terakhir untuk tindakan bunuh diri atau membunuh musuh. Kamu coba. Internal. Lebet Solokan. Dia selalu menginjak kematianku sejak aku masih kecil. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Don, apa betul masih tersisa satu peluru?